Kasus perselingkuhan sering menjadi viral, baik mereka selebriti, orang berpengaruh, hingga orang biasa. Sebuah survei mengungkap bahwa 40% orang di Indonesia mengaku pernah selingkuh. Ini yang membuat Indonesia menempati posisi kedua negara paling sering selingkuh di Asia. Selingkuh tak lagi menjadi tabu, hanya malu karena sudah terungkap. Bagaimana pandangan Alkitab tentang perselingkuhan? Seperti apa fakta Alkitab tentang perselingkuhan? Apa itu perselingkuhan? Apakah ada catatan tentang perselingkuhan di Alkitab? Kata perselingkuhan memang tidak ditemukan di Alkitab, namun ada tertulis jelas tentang perintah jangan berzina, mengambil istri orang lain, dan juga tindakan kekerasan seksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perselingkuhan berarti menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang, serong, suka menggelapkan uang, korup, suka menyeleweng. Jadi, kata selingkuh sangat luas artinya. Sedangkan kata berzina mengacu hubungan tidak sah di luar hubungan pernikahan. Jadi, hubungan perselingkuhan yang kita kenal saat ini berdasarkan Alkitab merupakan tindakan perzinahan. Hukuman perselingkuhan di Perjanjian Lama. Jangan berzina merupakan salah satu dari 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa. Berdasarkan peraturan dalam Perjanjian Lama, konsekuensi perzinahan adalah hukuman mati. Bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu. Imamat 20 ayat 10. Bahkan seorang gadis yang belum menikah dan didapati benar melakukan perzinahan akan dihukum mati dengan dilempari batu. Ulangan 22 ayat 20-21. Kasus perzinahan yang dicatat Alkitab. Catatan Alkitab yang terkenal tentang perzinahan yang sering kita dengar adalah kisah Daud dan Batsheba. Daud mengingini istri Uria orang Het, yang merupakan salah satu pahlawan Daud. Setelah melakukan perzinahan, Daud dengan cara licik membunuh Uria. 2 Samuel 11. Kisah lain yang cukup epik adalah cerita Nabi Hosea dan Gomer. Gomer adalah seorang perempuan sundal atau pelacur. Tetapi sekalipun ia sudah menikah dan memiliki beberapa anak dengan Hosea, ia kembali ke pelacuran. Yang menarik, Tuhan meminta Hosea untuk menerima dan mencintai Gomer kembali untuk menggambarkan bagaimana Tuhan menerima dan mencintai bangsa Israel kembali sekalipun mereka telah berzinah dengan menyembah allah-allah lain. Dari 2 kasus perzinahan ini, kita tidak melihat bahwa hukuman mati dijatuhkan kepada mereka. Daud mendapat teguran dari Nabi Nathan. Sekalipun Daud bertobat, namun konsekuensi dosa tidak bisa dihilangkan. Demikian juga kisah Hosea dan Gomer. Namun kisah mereka merupakan hal khusus karena Tuhan sengaja memakai pernikahan mereka untuk menggambarkan kasih dan kesabaran Tuhan kepada Israel. Mengapa kesetiaan penting dalam pernikahan? Menurut Alkitab, pernikahan adalah sebuah lembaga yang dirancang oleh Tuhan sendiri. Kejadian 2 ayat 21-24. Sebab pernikahan adalah gambaran hubungan antara Allah dan manusia. Efesus 5 ayat 27. Melalui hubungan pernikahan, manusia belajar menyelami kasih Tuhan dan karakter Allah, salah satunya adalah kesetiaan. Melalui teladan hidup dalam pernikahan yang kudus dan harmonis, anak-anak dapat mengenal Tuhan. Demikian juga mereka yang hidup di sekitar pasangan tersebut dapat melihat kehadiran Tuhan melalui kehidupan mereka. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus memberikan sebuah standar baru tentang kesetiaan dan kekudusan pernikahan. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Matius 5 ayat 27-28. Sumber tindakan perzinahan berasal dari hati, sehingga baru sebatas menginginkan saja, hal itu sudah tergolong dalam perzinahan. Itulah sebabnya Amsal 4 ayat 23 mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sedangkan untuk hukuman mati, Yesus memberikan teladan melalui kisah wanita yang akan dilempari batu dalam Yohanes 7 ayat 53 dan Yohanes 8 ayat 11. Pertama, Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Penghakiman bukanlah bagian kita, karena kita sebagai manusia juga banyak melakukan kesalahan dan dosa. Kedua, Yesus berkata kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pertobatan dan pengampunan adalah jalan keluar yang Tuhan Yesus berikan untuk dosa perzinahan. Demikian pembahasan tentang perselingkuhan dan perzinahan dari fakta Alkitab. Apa pendapatmu tentang hal ini? Berikan di kolom komentar ya.
Anda diberkati dengan fakta Alkitab. Mari dukung Jawaban Channel dalam memberitakan kasih Tuhan dengan berdonasi melalui kris ini atau kunjungi www.jawaban.com/donasi.